Klien kita kali ini seorang bapak-bapak namanya Pak Rudi. Dia ini pengen ikutan acara kita karena dia merasa dia harus melakukan ini. Dia harus bergerak, dia harus bertindak karena dia pengen mencari seseorang. Bukan anaknya, bukan saudaranya, dan bukan temannya. Ya pemirsa, saat ini kita ada di depan rumah klien kita karena kita akan langsung menanyakan perihal masalahnya selama ini. Nah, klien kita kali ini namanya adalah Rianti. Iya, dia ini seorang kakak yang pengen bantuin adiknya karena adiknya ini depresi, ya. Adiknya ini mengalami stres, ya, mengalami kekecewaan yang luar biasa. Nah, kenapa kekecewaan itu dan depresi itu terjadi? Jadi awal mulanya klien kita yang namanya Pak Rudi ini punya anak namanya Rianti, anak pertama, seorang perempuan. Dia mengirimkan email sama tim kita yang minta tolong untuk membantu adiknya, untuk menolong adiknya karena adiknya ini mengalami stres. Kita langsung masuk ke dalam ketemu sama Riantinya, kita udah janjian sama orang tua juga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Permisi. Assalamualaikum Pak. Ya, halo Pak, saya Mandala. Dengan Bapaknya Rianti? Iya. Halo Pak, iya. Ya, bisa ngobrol Pak sebentar? Oh iya, iya. Ini... Ada Riantinya? Oh ini Rianti. Riantinya. Halo, apa kabar Mbak? Kita ketemuan sama keluarganya Pak Rudi ya. Ketemu sama Rianti di rumahnya dan ngobrol semuanya di sini, membahas masalah ini. Kita ketemu sama Riantinya langsung, ada ibunya di situ, ada bapaknya di situ, semuanya lengkap. Dengan kondisi yang mereka semuanya sedih, coba. Tatapan mereka semuanya matanya berkaca-kaca. Mereka semuanya merasa ada beban dalam keluarga. Ada beban dalam keluarga kenapa? Karena dia merasa nggak tenang keluarga itu. Anaknya yang mereka sayangi, mereka cintai. Seperti orang depresi, seperti orang kehilangan arah, seperti orang nggak ada masa depan, bahkan seperti orang Kita ketemuan sama keluarganya Pak Rudi ya, ketemu sama Rianti di rumahnya dan ngobrol semuanya di sini, membahas masalah ini. Tatapan mereka semuanya matanya berkaca-kaca. Mereka semuanya merasa ada beban dalam keluarga. Ada beban dalam keluarga kenapa? Karena dia merasa nggak tenang keluarga itu. Anaknya yang mereka sayangi, mereka cintai. Seperti orang depresi. Iya, sebenarnya kita juga keprihatin Ibu, Pak. Kita udah baca emailnya. Jujur kita sama tim akhirnya memutuskan untuk membantu karena kita pengen bisa membantu keluarga ini. Terakhir dapat informasi kalau Riana ini udah berapa bulan terakhir ya Ibu ya, ada keanehan ya udah seperti orang stres gitu. Betul Ibu? Selama ini kan anak saya tuh nggak seperti itu Mas. Setelah kakaknya itu melarang dia pacaran dengan Mama Gilang, itu dia berubah. Sampai saat ini pun belum bisa kita atasin gitu Mas. Tadinya Riana ini seperti apa orangnya Ibu? Orangnya baik. Baik. Nurut sama orang tua. Sampai saya sendiri nggak sanggup melihat seperti ini Mas. Saya minta tolong sama Mas untuk tolong temukan Gilang supaya anak saya tuh bisa seperti dulu lagi. Karena kan Rianti sudah bicara dia mau minta tolong sama teman itu. Ini baru pertama kalinya. Bukan saudara, bukan kawan, bukan anak ya. Gak ada hubungan persaudaraan, gak ada hubungan darah di sini. Tapi ada seorang bapak yang pengen mencari anak ini. Gilang namanya. Kenapa kok bisa Pak Rudi ini susah payah mencari yang namanya Gilang? Awalnya ya dia sama Gilang biasa aja. Karena kakaknya gak suka dengan Gilang, entah kenapa tiba-tiba dia bisa berubah seperti ini, kehilangan Gilang adiknya. Ya, maksudnya dia ini berubah menjadi seperti, mohon maaf,
orang stres, ya kan, kehilangan akal, ya kan, suka marah-marah, bener Bu ya? Betul. Apa gara-gara kehilangan gitu? Iya. Aku merasa Riana tuh berubah gara-gara kenal sama Gilang. Ya, kalau tahu penyebabnya dia tidak nurut adalah Gilang, kenapa Gilang malah harus dicari, bukannya malah harus dijauhin gitu ya? Ya mungkin gara-gara dia terlalu tiba-tiba ya kita juga kurang mengetahui ya hubungan mereka seperti apa. Mungkin karena dia sudah saking sayangnya tapi tiba-tiba dengan mendadak disahkan Jadi dia malah marah, dia jadi pelampiasan. jadi malah berontak. Ya. Anak kalau udah berani sama orang tua bahaya ini, bisa durhaka. Dan ini yang terjadi sama Riana. Dia berani sama orang tua, berani membentak sama orang tua. Kakaknya makan ditantang untuk berantem, coba katanya. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin Mbak Rianti bisa ceritain Pak, asal mula Riana sama Gilang ini pacaran. Ya, bagaimana mereka pacarannya, terus ada masalah apa, mungkin Mbak lebih tahu kali ya. Nggak bisa ceritain sama kita ya. Saya tahu hubungan Riana dengan Gilang itu 2 bulan terakhir ini, Kak. Dulu tuh dia kuliahnya bagus-bagus aja, tapi semenjak pacaran sama Gilang, yang saya tahu dia tuh kuliahnya jadi berantakan. Kuliahnya berantakan, ya. Masa depannya hancur ya. Sekarang anaknya nggak kuliah, nggak kerja, tapi di rumah karena stres, teriak-teriak, nggak karuan, nggak kontrol, coba. Itu saya pernah telepon Gilang, saya marah-marah ke dia, saya bilang, kamu ya kenapa semenjak Riana kenal sama kamu, Riana tuh jadi berubah, ngelawan sama papa, sama mama, juga sama saya. Kenapa kamu tuh benar-benar jadi berubah gitu? Kamu guna-guna adik saya, Gilang. Saya bilang seperti itu ke Gilang. Jadi Riana tahu dan Riana tambah kesal sama saya. Riana sendiri maksudnya udah deket banget sama Gilang atau bagaimana? Kok sampai dia seakan-akan dikasih tahu sama kamu, dikasih tahu sama orang tuanya, kok nggak bisa? Kayaknya udah deket banget kali ya. Apa mungkin udah diapa-apain makanya sampai seperti itu? Apa emang bener juga udah diguna-guna kali ya? Maksudnya apa ini maksudnya? Kalau saya lihat memang berubah, Mas. Semenjak dia pacaran sama Gilang itu memang berubah sifatnya itu ke orang tua itu melawan kasar. Cuma pas kakaknya Rianti itu memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Riana, hasilnya seperti ini. Berubah total 180 derajat. Orang tuanya merasa khawatir. Orang tuanya merasa perlu tanggung jawab. Orang tuanya merasa perlu turun tangan. Ada apa dengan anaknya ini, Joko? Dia cerita sama ibu nggak seperti apa Gilang ini orangnya? Cerita tentang keluarganya. Atau mungkin ibu pernah ketemu nggak sama Gilang ya? Tadi kenalin langsung. Kalau saya ketemu dengan Gilang itu sekali saja gitu, maksudnya sekali dua. Cuman saya belum tanya dia dari mana, siapa gitu. Riana bilang ke saya kalau dia pacaran dengan Gilang itu sudah lama. Dia tidak sesuai, keadaannya tidak sepadan dengan keadaan kita. Saya bilang, kok bisa kamu seperti itu? Saya bilang, kamu nggak tahu siapa dia, orang tuanya siapa, saya bilang gitu. Nah, terus semenjak kamu pacaran dengan dia, kenapa kamu sekarang bisa berubah gini, kasar sama mama, sama papa, saya bilang gitu. Saya lihat keadaannya sekarang juga merasa gimana gitu, Mas. Saya minta banget sama Mas untuk carikan Gilang, biar Gilang itu bisa balik ke sini untuk lihat keadaan Riana seperti apa. Saya masa khawatir, Mas, sama anak saya sendiri. Saya nggak tega melihat anak saya seperti ini. Saya harus gimana hadapinnya, Mas? Saya benar-benar nggak sanggup kalau selamanya anak saya seperti ini. Pak, sebagai ayah pernah langsung ngobrol sama Gilangnya Pak, atau ketemu sama orang tuanya? Terus terang kalau untuk Gilang, saya tidak terlalu kenal. Ketemu pun hanya sekilas. Tapi yang jelas, ya Mas,
untuk hal ini Gilang harus bertanggung jawab. Riana itu anak bungsu perempuan saya. Mas kalau coba bayangkan gimana. Pantas bapaknya emosi di situ cerita. Saya nggak terima mas, anak saya diperlakukan seperti ini. Ya. Saya nggak begitu kenal sama Gilang. Tapi lelaki ini harus tanggung jawab mas. Saya nggak peduli dia anaknya siapa, tapi lelaki ini harus tanggung jawab. Apapun yang terjadi, Gilang harus ketemu. Oh nggak mas ya? Mbak, tolong dicari. Kalau pun perlu saya yang cari, saya cari sendiri bisa. Ini bapaknya benar marah di situ. Dia melotot sampai air matanya keluar di situ. Dia saking dalamnya hatinya, perasaannya di sini sakit hati. Anak perempuan yang selama ini dia didik, dia rawat, ternyata dirusak itu saja. Harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, walaupun mungkin Riana sudah hubungannya terlalu jauh dengan Gilang, tidak bisa dia lari begitu aja. Ya, Sudah Pak, sudah. Yang sabar Pak. Tapi kita cari Gilang supaya anak kita seperti dulu lagi. Kita mau anak kita seperti dulu. Bapak yang sabar. Bapak jangan seperti Ada bunyi kenceng banget, ya seperti pot dibanting depan kita. Wah, gua Feli sama semuanya kaget di situ. Gua pikir ada yang jatuh, barang yang jatuh pas depan kita. Ternyata itu adalah Riana. Coba. Astagfirullahaladzim. Lu udah merusak kebahagiaan gue. Lu udah merusak kebahagiaan gue. Sabar. Mana Gilang? Sabar. Sudah. Bener kan kak, dia tuh semenjak kenal sama Gilang jadi seperti itu.